Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Mimin doakan kalian sehat dan sejahtera selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas lanjutan serial All of Us Are Dead episode 9 dan 10. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Ayah Onjo telah sampai di sekolah dan berhasil menemukan putri tercintanya. Mereka akhirnya berhasil keluar dari ruangan yang penuh dengan zombie tersebut. Minja yang terpisah dari Hari ditemukan oleh Guinam. Guinam yang mencari Chongsan kecewa karena ia tidak berada di ruangan itu. Tadinya ia akan keluar untuk melanjutkan pencariannya, namun dihalangi oleh Minja yang tidak tahu bahwa Guinam adalah zombie. Ia dapat mengendus aroma Chongsan hanya karena Minja pernah bersama dengan Chongsan. Indra penciumannya sangat tajam. Minja yang tidak tahu siapa itu Chongsan terus diintimidasi dan akhirnya digigit oleh Guinam. Sementara itu, Ayah Onjo menunjuk arah gunung sebagai jalur untuk melarikan diri dari sekolah tersebut. Tak lama kemudian, para zombie berdatangan dan mengejar mereka. Hari terjatuh dan hampir ditikam oleh zombie. Beruntung ia ditolong oleh Ayah Onjo dan masuk ke lapangan tenis. Di sana, mereka sangat putus asa karena telah dikelilingi oleh para zombie. Pagar lapangan pun jebol. Zombie berlarian masuk. Terjadilah baku hantam di antara mereka. Ayah Onjo mengeluarkan suar dan melemparkannya ke arah lain. Ternyata hal itu berhasil menarik perhatian para zombie. Karena hal tersebut, Ayah Onjo mengorbankan diri agar para zombie tidak dapat mengikuti anak-anak tersebut. Dengan berat hati, Onjo harus meninggalkan ayahnya. Mereka berhasil melarikan diri sampai ke sebuah proyek gedung yang belum jadi. Namun, Namra merasakan adanya zombie di sana. Mereka pun melarikan diri sampai ke lantai atas. Dan karena ruangan-ruangan itu tanpa pintu, akhirnya mereka bersembunyi di luar jendela. Onjo yang masih mengingat ayahnya merasa sangat sedih dan ingin membalaskan dendamnya, namun berhasil dihalangi oleh Chongsan. Chongsan menenangkan Onjo. Nasib mereka sekarang sama-sama kehilangan orang tua yang mereka sayangi. Ayah Onjo telah berubah menjadi zombie. Ia berpapasan dengan ibu Chongsan dan tentu tidak saling kenal. Minja yang menunjukkan gejala akan berubah menjadi zombie terus saja ditanyai oleh Guinam. Minjay mengatakan bahwa saat itu mereka semua berada di lapangan basket dan mereka terpisah di sana. Ia masih berusaha ingin membunuh Guinam, namun tentu saja Guinam tidak merasakan apapun. Minjay pun akhirnya berubah seutuhnya menjadi zombie. Daiso terus saja menyalahkan Minjin atas kematian Jonyong. Mereka pun adu mulut. Hari berusaha menghibur Onjo dengan mengatakan bahwa ayah Onjo adalah seorang pahlawan dan pasti akan masuk surga. Hari mengajak Minjin untuk melihat situasi dan merencanakan pelarian. Onjo berkata bahwa ia tidak ingin ada yang mengorbankan diri dan melakukan semua hal bersama-sama. Sepertinya ia telah trauma dengan semua kejadian yang telah dialami. Chongsan hanya bisa meyakinkan masih ada hari esok untuk membicarakan hal ini setelah mereka makan dan mandi, yang artinya ia meyakinkan Onjo semua akan baik-baik saja. Guinam sampai ke lapangan basket dan tentu saja tidak menemukan mereka. Ia berpapasan dengan zombie Junyong dan dengan kesal ia menendangnya. Guinam keluar dan berhasil menghirup bau tubuh Chongsan di udara. Ia pun mengarah ke gedung tersebut. Di pangkalan militer, komandan sedang melakukan tes dan hasilnya zombie-zombie ini menunjukkan respon tertinggi pada frekuensi 24 kHz. Enji yang merasa kesakitan berteriak dari dalam meminta untuk menghentikan suara tersebut. Mereka akhirnya mengambil keputusan dengan memancarkan suara menggunakan drone dan memancing para zombie untuk ke lokasi-lokasi sasaran untuk meledakkan para zombie. Ada 4 wilayah yang akan menjadi sasaran pengeboman. Salah satu tempat yang menjadi sasaran adalah sekolah Hyosan. Diperkirakan ada ratusan ribu warga Hyosan yang menjadi korban jiwa. Komandan menyuruh bawahannya untuk terus memberikan peringatan evakuasi kepada warga yang masih hidup sampai sebelum waktu ledakan dimulai. Sementara itu, Namra merasakan hal aneh dalam dirinya dan mendengar bisikan hasutan yang menyuruh ia menggigit Suhyok. Ia sangat kelaparan dan untungnya ia berhasil menahan diri dan menggigit tangannya sendiri. Suhyok yang menyadari hal itu berusaha menenangkan Namra. Ia yang begitu mencintai Namra bersedia digigit apabila Namra sangat menginginkannya. Ia pun menutup mata Namra agar tidak dilihat yang lainnya. Mijin dan Hari kembali dari penelusurannya, namun tidak membuahkan hasil.
Satu-satunya jalan hanya pintu di lantai 1 yang langsung mengarah ke gunung. Tentu ini sangat berbahaya mengingat para zombie yang berkeliaran di dalam gedung itu. Cheong-san memberi sebuah ide yang intinya mengorbankan dirinya agar teman-temannya selamat. Tentu ide tersebut tidak disetujui oleh semua teman-temannya. Tiba-tiba, Namra mendengar suara di kejauhan yang ternyata itu adalah helikopter militer yang sedang memberikan pengumuman agar warga yang masih hidup untuk lari ataupun bersembunyi dari titik-titik yang akan menjadi sasaran ledakan. Semua menjadi panik karena tentu sekolah mereka ini akan menjadi salah satu titik ledakan. Drone pun mulai diluncurkan dan memenuhi langit. Suara dengan frekuensi tinggi pun dipancarkan. Para zombie berlarian mengikuti drone yang membawa mereka ke sebuah titik. Onjo dan yang lainnya pun panik karena tidak tahu harus bersembunyi di mana. Tiba-tiba dari dalam gedung terdengar teriakan dari Guinam yang memanggil Cheong-san. Semua bersiap menghadapinya dan berhasil ditemukan oleh Guinam. Di tempat sempit itu mereka berkelahi. Suhyok yang berusaha membantu pun hampir terlempar dan bergelantungan di sana. Beruntung ia ditolong oleh teman-temannya. Namun sialnya, Cheong-san yang tak berdaya digigit oleh Guinam. Ia berteriak sangat kesakitan. Untungnya drone-drone itu telah sampai di sana membuat telinga Guinam kesakitan. Melihat kesempatan itu, Cheong-san berhasil mendorong Guinam. Sementara itu, para zombie telah berkumpul di titik ledakan. Komandan segera memberi perintah untuk pemboman. Cheong-san yang merasa dirinya telah terjangkit mengucapkan perpisahan terakhirnya diiringi isak tangis Onjo. Mereka menyimpan name tag masing-masing untuk dijadikan kenang-kenangan. Semua merasakan sedih yang teramat sangat dalam. Cheong-san memeluk Onjo dengan erat. Hal yang baru saja mereka bicarakan ternyata kejadian juga, di mana Cheong-san akan mengorbankan dirinya dengan mengumpan para zombie mengikutinya ke atap gedung, dan menyuruh teman-temannya turun ke lantai 1 jika situasi sudah aman. Ia pun berteriak memanggil para zombie. Zombie berdatangan dan mengejarnya sampai ke atap gedung. Setelah dirasa aman, Hari mengajak semuanya untuk turun ke lantai 1. Cheong-san masih berusaha memancing para zombie dan berteriak semakin kencang. Hal ini terdengar di telinga Guinam. Ia bangkit kembali dan masuk ke dalam gedung. Cheong-san berusaha melawan para zombie dan sampai akhirnya ia ke sebuah titik yang membuat para zombie berjatuhan. Guinam akhirnya menemukan Cheong-san. Cheong-san sudah tidak memiliki ketakutan apapun dan mengatakan hal-hal yang membuat Guinam semakin marah. Mereka pun adu jotos. Bagaimanapun Cheong-san melawan, tetap saja kekuatan Guinam sulit untuk dikalahkan. Ia berusaha mencongkel mata Cheong-san. Cheong-san dengan susah payah bangkit dan menuju ke lubang itu lagi. Sementara itu bom telah diluncurkan. Satu persatu titik sasaran telah berhasil di bumi hanguskan. Sampai akhirnya titik terakhir di SMA Cheong-san yang telah dipenuhi oleh zombie pun berhasil dibom. Hal ini menyebabkan kehancuran yang amat dahsyat di sekolah tersebut. Cheong-san yang melihat hal itu langsung memeluk Guinam dan menjatuhkan diri ke lubang. Misi pun selesai. Komandan memerintahkan operasi penyapuan dan mengatakan ia akan beristirahat karena sudah lelah. Ia menghampiri si ibu anggota komite dan memberitahukan kejadian ini padanya. Komandan ingin kelas ibu komite dapat menyampaikan kepada warga Hyosan rasa penyesalannya yang teramat sangat dalam. Sebenarnya keputusan ini sangat bertentangan dengan dirinya, namun sebagai komandan ia harus mengambil keputusan sulit ini. Dengan berat hati ia harus mengorbankan satu wilayah Hyosan demi keamanan negara Korea. Ia pun memasuki ruang kerja dan meratapinya. Baju kebanggaannya pun dikenakan dan mulai merekam video pengakuan pengeboman yang telah ia putuskan dan akan bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Komandan menelpon istrinya yang berada di wilayah lain untuk menanyakan kabar istri dan juga anaknya. Ia menyampaikan rasa rindunya yang teramat dalam kepada mereka. Perlahan komandan membuka laci dan mengambil pistol. Tanpa ragu, ia pun bunuh diri untuk menembus rasa penyesalannya. Terlihat sekolah yang telah luluh lantak tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana termasuk Cheong-san. Dan kisah ke-11 pun selesai. Pasca pemboman, sekolah dan jalanan kota Hyosan terlihat sangat sepi.
Orang-orang yang selamat di pos karantina pun merasakan kesedihan yang amat mendalam. Mereka hanya dapat meratapi kota yang mereka cintai telah luluh lantah. Sementara itu, di hutan belakang sekolah, Onjo dan yang lainnya selamat, namun tentu mereka sangat bersedih. Selain karena sekolah dan kenangan akan orang-orang yang mereka cintai telah di bumi hanguskan, mereka juga sangat khawatir dengan Chongsan, terutama Onjo. Mereka yang sepanjang malam berada di gunung itu tidak dapat tidur dengan tenang. Saat ini semua sangat bingung akan tujuan mereka selanjutnya. Ternyata Daiso mengalami luka yang cukup serius di kakinya. Onjo merasakan kesedihan yang teramat sangat dan ingin kembali mencari Chongsan di gedung itu sendirian. Teman-teman seperjuangannya pun tentu tidak akan meninggalkannya sendirian. Suhyuk dan Namra ikut mencari pencarian itu. Sampailah mereka di gedung yang semakin tidak jelas bentuknya. Onjo mencari ke sana kemari namun ia tidak dapat menemukan jejak Chongsan, bahkan mayatnya sekalipun. Ia sangat bersedih menghadapi kenyataan ini. Namra yang memiliki penciuman yang tajam pun menegaskan kembali ia tidak mencium keberadaan Chongsan dan mengajak Onjo untuk mendoakan Chongsan dan pergi dari tempat itu agar Onjo tidak semakin larut dalam kesedihannya. Suhyuk mengajak teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namra dan Onjo pun berteman dekat. Namra sangat senang karena selama ini ia tidak memiliki teman dekat dan mengajak membuat api unggun lagi jika masih diberikan kesempatan. Setelah berjalan cukup lama, mereka menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar saja di hutan tersebut. Tiba-tiba, Wujin melihat ada pita yang terikat di pohon-pohon. Mereka menyadari itu adalah tanda yang diberikan seseorang sebagai petunjuk jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah melihat sekelilingnya, akhirnya Onjo menemukan senter yang pernah dijatuhkan oleh ayahnya. Ia tersadar bahwa petunjuk ini sengaja dibuat oleh ayah tercintanya. Ia pun menangis sedih mengingat pengorbanan ayah tercinta yang begitu besar untuk mereka. Sementara itu, tentara sedang melakukan pembersihan di titik-titik bekas ledakan. Mereka menempelkan petunjuk daerah yang aman dari zombie dan yang tidak aman agar warga yang masih selamat dapat berhati-hati ketika melewati wilayah tersebut. Kepolisian menemukan anak dan istri Pak Li yang diikat karena mereka yang telah menjadi zombie. Mereka pun diamankan beserta barang-barang penting yang ada di rumah Pak Li. Onjo dan yang lainnya telah sampai di kota. Mereka merasakan firasat yang tidak enak karena wilayah di sana terlihat sepi. Namra mulai mendengar ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka dan menyadari itu adalah para zombie. Zombie-zombie sisa yang tidak terkena bom ini pun mengejar mereka. Daiso yang terluka jatuh dan menghambat perjalanan ini. Mereka berpikir tidak akan lari lagi dan akan menghadapi para zombie dengan berani. Sampai akhirnya zombie pun menyerang. Terjadilah baku hantam di antara mereka. Dengan keberanian yang tinggi, akhirnya mereka mampu mengalahkan para zombie. Namun di detik-detik terakhir, Hari ditikam oleh zombie. Tapi beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Wujin, adik kesayangannya. Tapi nasib berkata lain. Zombie tersebut berhasil menggigit Wujin. Teman-temannya yang lain berusaha menolong dan melepaskannya dari zombie itu. Dengan kesedihan yang mendalam, Wujin memberikan nasihat agar kakaknya jangan menyerah untuk mengejar impiannya. Lagi-lagi mereka harus kehilangan salah satu temannya. Sampai akhirnya ia berubah sepenuhnya menjadi zombie. Mijin berniat menusuk Wujin namun dihalangi oleh Hari. Saat Wujin akan menerjang Hari, Namra datang dan membinasakan Wujin. Hari yang marah pun ingin membalaskan dendamnya kepada para zombie dan untungnya dilarang oleh Namra. Entah harus kesal kepada Namra atau tidak, ia tetap tidak berdaya menghadapi kenyataan kalau adiknya sudah berubah menjadi zombie. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mijin marah-marah kepada Namra yang telah membinasakan Wujin begitu saja tanpa meminta maaf kepada Hari. Namra mulai merasakan hal aneh dalam dirinya. Saat semua berlari, Namra mendengar bisikan untuk memakan mereka semua karena ia kelaparan. Akhirnya ia berhasil mengendalikan dirinya dan menghindari mereka semua. Suhyuk yang menyadari Namra yang tertinggal berniat mencari Namra ditemani oleh Onjo. Sekian lama mereka mencari, akhirnya mereka menemukan Namra yang sedang memakan tubuh seseorang. Onjo mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Namra yang merasa dirinya bukan manusia lagi pun mulai menerjang Onjo dan berniat menggigitnya. Suhyuk tidak tega membunuh Namra dan hanya terdiam melihat apa yang dilakukan Namra terhadap Onjo. Ternyata Namra hanya berpura-pura akan menggigit Onjo agar ia dibenci oleh teman-temannya dan berharap Suhyuk menyerangnya. Namun karena Suhyuk hanya terdiam, sementara Onjo hanya pasrah dan malah menyuruhnya menggigitnya, jika memang itu yang diinginkan oleh Namra, membuat Namra sangat sedih dan pergi menghindar.
Mereka masih saja terus mengejar Namra sampai akhirnya mereka kehilangan jejak Namra. Namra menangis terseduh-seduh mengingat dirinya yang berbeda dari teman-temannya itu. Akhirnya Onjo dan yang lainnya sampai juga di pangkalan militer yang menjadi tempat karantina bagi orang-orang yang selamat. Dengan perasaan galau dan bingung antara harus senang atau sedih mengingat semua pengorbanan orang-orang yang dicintai mereka sampai akhirnya mereka berhasil selamat. Terlihat Onjo dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam tempat itu sambil membawa perlengkapan yang akan mereka gunakan di sana. Tiba-tiba Onjo dipanggil oleh rekan ayah Onjo yang menanyakan kabar ayahnya. Tanpa berkata-kata, ia tahu bahwa rekannya itu tidak selamat. Di sebuah ruangan, Onjo dan yang lainnya ditanya satu persatu mengenai masalah Pak Lee. Suhyok menyalahkan tentara yang tidak membantu mereka saat mereka membutuhkan bantuan. Begitu juga Onjo yang tidak ingin membantu penyelidikan karena sudah sangat kecewa dengan orang-orang dewasa yang tidak memperdulikan mereka. Setelah sekian lama waktu berlalu, mereka terlihat masih berada di pusat karantina itu. Namun terlihat adanya kehidupan yang lebih baik. Warga Hyosan tetap harus dikarantina sebagai bentuk pencegahan akan wabah yang belum berhasil ditangani oleh para ahli. Mereka masih gagal mengenali virus tersebut karena masa inkubasinya tak bisa diketahui. Mereka masih tetap ingin agar warga Hyosan dikarantina. Sambil menata kota kembali, darurat militer pun telah dicabut. Bantuan terus berdatangan dari luar negeri. Di malam hari, Onjo berjalan seorang diri ke belakang tenda dan berniat memanjat pagar beton. Dibantu dengan kain yang diikat memanjang, ia berhasil keluar dan berjalan di kegelapan malam menuju sebuah pohon yang telah dihiasi pita-pita bertuliskan nama teman-teman dan orang tua mereka. Salah satunya di sana tertulis, "Cheongsan, aku mencintaimu," yang sepertinya ditulis oleh Onjo. Saat akan berjalan kembali ke pusat penampungan, ia melihat adanya cahaya kecil di kejauhan. Keesokan harinya, Onjo memberitahukan kepada Suhyok bahwa sepertinya ada yang menyalakan api unggun di atap sekolah. Walaupun ia tidak yakin, namun ia harus segera ke sana untuk memastikan karena ia teringat akan janjinya dengan Namra yang akan membuat api unggun bersama-sama jika bertemu lagi. Suhyok yang penasaran juga ingin ikut. Onjo sudah mewanti-wanti Suhyok agar jangan memberitahukan teman-temannya yang lain karena akan sangat berbahaya. Malam pun tiba. Onjo terkejut karena semua teman-temannya hadir. Onjo menyalahkan Suhyok, Suhyok menyalahkan Daesu yang ember. Namun tentu saja ini merembet kemana-mana. Mereka ingin melakukan perjalanan ini bersama-sama kembali. Sebelum ke sekolah, mereka mampir di pohon kenangan itu dan membawakan snack yang disukai oleh teman-temannya. Dan sekali lagi mereka melihat ada cahaya di kejauhan. Akhirnya mereka pun sampai di sekolah. Onjo masih merasakan kesedihan dan mengenang Cheongsan. Terlihat sekolah yang sudah hampir luluh lantah. Sampailah mereka ke atap sekolah dan melihat adanya api unggun. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi mereka masih bertanya-tanya siapa yang menyalakan api ini. Tanpa terduga dari belakang datanglah Namra dengan wajah cerianya. Ia bahagia karena teman-temannya kembali untuk bertemu dengannya. Onjo mengajaknya pergi, namun ditolak oleh Namra. Ia berkata masih ada beberapa orang seperti dirinya yang masih tersisa. Ia tidak bisa ikut dengan mereka dikarenakan juga ia setengah manusia dan setengah zombie, yang mungkin suatu saat nanti akan menyakiti mereka. Ia pun meminta agar mereka tetap menjadi teman-temannya walaupun tidak bersama. Sampai akhirnya ia mengatakan, mereka kembali, dan melompati gedung. Semua terkejut dan bingung dengan apa yang dilakukan Namra. Dan kisah terakhir di season 1 ini pun selesai. Nah, gimana menurut kalian mengenai serial film All of Us Are Dead ini? Film season 1 dengan 12 episode ini pun berakhir dengan cerita yang agak menggantung ya menurut Mimin. Karena Mimin penasaran, benarkah Cheongsan sudah tiada? Bagaimana nasib Namra di kota suram itu? Apa yang dimaksud Namra bahwa mereka telah kembali dan masih ada orang di luar sana yang sejenis dengan dirinya? Apakah ada manusia setengah zombie lainnya yang masih berkeliaran? Semua masih bertanya-tanya mengenai hal ini ya. Semoga dibuatkan season 2-nya agar rasa penasaran ini terjawab. Desas-desusnya sih akan ada season 2, namun belum ada kepastian juga dari Netflix. Semoga cerita kali ini menghibur teman-teman semua ya. Baiklah, sekian seluruh alur cerita film All of Us Are Dead season 1. See you on the next video ya. Ciao!